Hai, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Atau kalian lagi nggak enak badan? Semoga setelah kalian lihat video kali ini, kalian yang nggak enak badan jadi sehat dan semangat kembali ya. Oke, di video kali ini gue akan coba membahas tentang SCP lagi nih. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue minta kalian gedein volume headphone kalian. Karena kita bakal intro dulu. Di video yang gue buat beberapa waktu yang lalu, gue sempat membahas sedikit tentang organisasi SCP ini. Ya, secara garis besar, organisasi SCP ini bertujuan menangkap, meneliti, dan memelihara segala anomali atau penampakan, serta makhluk apapun yang berada di bumi ataupun di luar bumi. Ada banyak sekali anomali atau makhluk yang sudah diketahui oleh organisasi SCP ini, dan mereka semua dikategorikan di dalam beberapa kelas atau level. Nah, kenapa SCP perlu menerapkan pembagian kelas seperti ini? Karena semua objek, entitas, dan fenomena anomali memerlukan prosedur penahanan khusus dan harus dibagi-bagi di dalam beberapa kelas. Kelas adalah bagian dari standar sistem SCP dan berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui tentang seberapa sulit suatu objek atau seberapa berbahayanya. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi semua kebutuhan, yaitu penahanan, prioritas penelitian, budgeting, dan pertimbangan lainnya. Dan hal itu juga ditentukan oleh sejumlah faktor. Tetapi faktor yang paling penting adalah tingkat kesulitan dan tujuan penahanannya. Ada beberapa kelas di organisasi ini. Kalau di total kira-kira lebih dari 10 kelas. Mulai dari yang resmi di situs SCP sampai situs lain yang bisa saja suatu saat nanti dipakai di situs resminya. Di sini gue akan membahas 5 level utama di organisasi SCP, yaitu kelas Safe, Euclid, Keter, Taumil, dan yang terakhir adalah Neutralize. SCP kelas Safe adalah yang di dalamnya terdapat anomali yang bisa dikatakan aman dan mudah diatasi. Hal itu bisa dikatakan aman karena SCP telah meneliti anomali tersebut dengan cukup baik, sehingga tidak perlu dilakukan prosedur penahanan tingkat tinggi. Atau bisa dibilang kelas ini tidak akan menimbulkan bahaya secara langsung. Akan tetapi bukan berarti aman 100%. Kelas ini juga bisa menimbulkan ancaman di masa depan. Contohnya adalah SCP-005. Secara tampilan, bentuk SCP-005 menyerupai kunci dengan bentuk ornamen di sekitarnya, yang menampilkan karakteristik kunci pada umumnya, yang digunakan pada tahun 1920-an. Kunci ini ditemukan ketika seorang warga sipil menggunakannya untuk menyusup ke sebuah fasilitas dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. SCP-005 memiliki kemampuan yang unik. Karena siapapun yang menggunakan ini kunci, dia bisa membuka semua bentuk, benda atau apapun yang membutuhkan kunci, baik itu mekanis maupun digital dengan sangat mudah. SCP kelas Euclid adalah kelas di mana semua anomalinya membutuhkan lebih banyak sumber daya atau penanganan ekstra. Karena biasanya, SCP kelas Euclid ini tidak cukup dipahami atau tidak dapat diprediksi. Euclid adalah kelas dengan cakupan yang lumayan besar, dan biasanya di kelas ini semua anomalinya bisa dibilang tidak jelas, atau tidak bisa dideteksi dan cukup berbahaya. Contohnya adalah SCP-049. SCP-049 adalah entitas humanoid, tingginya sekitar 1,9 meter, yang memiliki penampilan seperti dokter dari abad pertengahan. SCP-049 mengenakan jubah tebal dan topeng yang terbuat dari keramik. Pakaian yang dipakai SCP-049 tersebut telah tumbuh dari dalam tubuh SCP-049 tersebut dari waktu ke waktu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun demikian, SCP-049 memang memiliki struktur kerangka humanoid di bawah lapisan luarnya. SCP-049 ditemukan selama penyelidikan atas rangkaian kejadian hilangnya banyak orang di kota Montauban di Prancis Selatan. Anomali ini mampu berbicara dalam berbagai bahasa, meskipun cenderung lebih menyukai bahasa Inggris atau Prancis abad pertengahan. SCP-049 ini mampu menyebabkan semua fungsi biologis suatu organisme berhenti total, hanya melalui kontak kulit secara langsung. Dan dia juga memiliki kemampuan unik lainnya, yaitu dapat membuat orang yang sudah mati menjadi hidup kembali kayak zombie gitu, lewat semacam operasi, karena basicnya dia adalah seorang dokter. SCP kelas Keter adalah anomali yang sangat sulit untuk ditahan dan dikendalikan secara konsisten, atau dengan kata lain, kelas ini tidak dapat diandalkan. Prosedur penahanannya seringkali terlihat sangat kompleks.
Organisasi ini seringkali tidak dapat menampung anomali ini dengan baik karena mereka tidak memiliki pemahaman yang detail tentang anomali tersebut atau kurangnya teknologi untuk menahan atau melawannya dengan benar. Kategori Keter memang berbahaya, tapi terkadang mereka juga dianggap tidak berbahaya. Hanya saja sangat sulit atau memerlukan harga yang mahal untuk menampungnya. Contohnya adalah SCP-752. SCP-752 adalah peradaban bawah tanah dari subspesies eusosial manusia. Anomali ini adalah individu kolektif yang sepenuhnya didedikasikan untuk kemajuan peradaban mereka. Dan peradaban itu dibuat oleh organisasi ilmuwan sekitar abad 19. Jika SCP-752 bersentuhan dengan manusia, hal itu dapat menyebabkan pergeseran dominasi yang dapat menghapus peradaban manusia. Tidak ada yang diizinkan masuk ke dalamnya. Atau sebaliknya, setiap SCP-752 yang berusaha keluar akan dihentikan bahkan dibunuh oleh organisasi. Contoh lainnya adalah SCP-169. Karena ukurannya, SCP-169 tidak dapat dan hampir pasti tidak akan pernah bisa ditangkap. Tidak ada struktur di bumi yang cukup besar atau cukup kuat untuk menampung SCP-169. Lokasi SCP-169 tidak diketahui secara pasti. Tetapi jika dilihat dari pencitraan satelit dan analisis eksentrisitas di orbit bumi, menunjukkan SCP-169 terletak di Samudra Atlantik Selatan, yang mungkin membentang di sekitar ujung Amerika Selatan. Karena anomali ini bersifat sangat rahasia, setiap rekaman satelit dari pergeseran daratan yang dihasilkan oleh SCP-169 ini harus dipotong dan dihancurkan oleh agen SCP. SCP kelas Taumil adalah anomali yang secara khusus digunakan oleh organisasi untuk melawan SCP lainnya, jika saja SCP kelas lainnya melakukan tindakan yang sangat berbahaya yang bahkan tidak bisa diatasi oleh organisasi. Bahkan keberadaan objek kelas Taumil diklasifikasikan pada level tertinggi. Lokasi, fungsi, dan statusnya saat ini hanya diketahui oleh beberapa personil dari organisasi tersebut. Contohnya adalah SCP-179. SCP-179 adalah entitas humanoid yang terletak pada jarak sekitar 40.000 km dari wilayah kutub selatan di sekitar fotosfer matahari. Makhluk ini sanggup mengitari pusat galaksi. Rekaman terbaru dari SCP-179 menunjukkan bahwa dia tampaknya mempertahankan orbitnya dengan terus-menerus berada di sekitar pusat galaksi. Wujud asli dari SCP-179 telah didefinisikan sebagai perempuan dari kelompok etnis yang belum diketahui. Umurnya diperkirakan antara 20 hingga 40 tahun. Seluruh tubuhnya hitam seperti bayangan, dan juga rambutnya diperkirakan bukan seperti rambut manusia pada umumnya. Panjang rambutnya diperkirakan 34 km. Contoh lainnya adalah SCP-1968. SCP-1968 adalah sebuah cincin berwarna perunggu, berbahan tidak jelas dan juga terdapat ukiran berbentuk suatu simbol. Cincin ini memiliki sifat yang bisa mendistorsi cahaya atau memutarbalikan cahaya. Sifat anomalinya bisa diaktifkan ketika kekuatan dari cincin itu dipakai oleh seseorang. Segera setelah memakai cincin itu, ia bisa berubah dengan cepat. Orang tersebut akan memiliki kekuatan dengan medan gravitasi dengan kecepatan tinggi. Pemakai dari cincin itu juga memiliki efek samping setelah memakainya, yaitu subjek tersebut bisa jatuh ke dalam keadaan gelisah dan seringkali menimbulkan ketidakpercayaan kepada manusia di sekitarnya. SCP-1968 ditemukan dari bawah tanah selama eksplorasi minyak di sekitar wilayah Seckenberg, Greenland, menjelang akhir 2001. Menurut hasil survei, SCP-1968 diperkirakan berumur sekitar 310.000 tahun. SCP-1968 saat ini disimpan di ruang penahanan seperti bunker 300 meter di bawah tanah dengan akses hanya satu lift dan dijaga oleh para penjaga bersenjata lengkap. SCP-Neutralize adalah anomali yang tidak lagi menjadi anomali atau sudah dinetralisir baik dengan sengaja atau tidak sengaja dihancurkan atau bisa dibilang dinonaktifkan. Contohnya adalah SCP-1470. SCP-1470 adalah laba-laba pelompat berkelamin jantan yang ditemukan di Queensland, Australia. Tubuhnya berukuran 6,3 mm. Dalam kehidupannya, SCP-1470 termasuk golongan laba-laba yang tidak terlalu agresif dan dia mampu melakukan komunikasi telepati dengan makhluk lain pada jarak kira-kira 9 meter. Meskipun SCP-1470 tidak terlalu berbeda dari anggota spesies lainnya dalam perilaku ataupun fisiologinya, keturunan dari jenis ini sudah bisa dikembalikan ke alam liar jika saja tidak ada perilaku membahayakan yang terdeteksi. Contoh lainnya adalah SCP-1682.
SCP-1682 adalah parasit yang terdapat di matahari dan diyakini sebagai entitas besar dan tersegmentasi, serta bentuknya seperti cacing yang terletak di matahari. Perkiraan panjang entitas ini diyakini sekitar 28.075 km. Data ini ditemukan dengan cara mengukur waktu antara kemunculan awal hingga menghilangnya entitas itu dari fotosfer. Munculnya SCP-1682 di dekat matahari diyakini sebagai sebuah kebetulan, karena penampakan entitas ini sangat tidak konsisten. Karena ukuran dan jaraknya dari bumi, SCP-1682 dikategorikan sebagai kelas neutralized. Hal itu disebabkan bahwa fakta SCP-1682 tampaknya tidak membahayakan daya gravitasi matahari. SCP-1682 bergerak dalam gerakan memutar. Hal ini diyakini sebagai hasil dari berbagai faktor, termasuk tarikan gravitasi matahari itu sendiri. Karena itu, kemunculan SCP-1682 dapat diprediksi secara akurat. Oke, kira-kira gitulah cuy tiap level dari objek atau anomali yang masuk di dalam organisasi SCP ini. Ada yang tidak berbahaya sama sekali dan banyak juga yang sangat berbahaya. Apapun itu, sepertinya organisasi SCP ini masih sangat menarik untuk digali lebih dalam lagi. Kalau kalian ada tambahan atau hal apapun mengenai organisasi SCP ini, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, gua admin 1 pamit, tetap sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.